serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Harapana Records bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, pasukan Aditya Warman yang melakukan pengejaran terhadap Rangga Roda, seorang pembesar keraton yang membangkang, mendapat kesulitan. Ketika Roda minta bantuan si Cakar Geni, seorang tokoh rimba persilatan yang dikjaya, yang merupakan saudara seperguruan Roda. Pasukan Aditya Warman dipukul mundur dengan meninggalkan korban cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Majapahit dengan membawa kekalahan, pasukan Aditya Warman berpapasan dengan Brahma, Harnum, dan Pramita yang juga sedang menuju ke Majapahit. Daulat Paduka Aditya Warman. Ya, siapakah kalian? Saya adalah Brahma. Hah? Kau Brahma? Benar, Paduka. Siap! Pasukan! Tahan, Paduka. Sabarlah. Kau orang Kulon, Jahanam. Kau telah membunuh 10 orang prajurit Majapahit. Itulah yang akan saya jelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Paduka. Kau mau bicara apa? Maaf. Marilah kita bicara dengan tenang. Silakan Paduka duduk kembali. Masukkanlah kembali pedang itu ke sarungnya. Baik. Aku selalu bersedia untuk berunding dengan musuh. Aku sudah duduk. Pedangku sudah aku masukkan ke sarungnya. Bicaralah. Sebelumnya maaf. Saya akan bertanya. Siapakah namanya kepala regu yang 10 orang anak buahnya tewas itu? Rudra. Apakah Rudra memberi laporan kepada Paduka bahwa 10 orang anak buahnya yang tewas itu dibunuh oleh saya? Iya. Anak buah Rudra bukan tewas oleh saya, tapi tewas terjerumus ke dalam rawa. Rawa? Benar, Paduka. Waktu mundur, rupanya karena panik, tidak melihat medan yang dilaluinya. Akhirnya mereka semuanya terjerumus ke dalam rawa dan tenggelam. Tapi bentrok dengan kamu, bukan? Benar. Saya bentrok dengan pasukan Rudra. Akan tetapi, hanya saya sendiri. Kau sendiri? Benar, Paduka. Saya tidak punya anak buah. Rudra mengatakan bahwa saya dengan anak buah saya yang berjumlah 100 orang telah menyerang tentara Majapahit. Itu tidak benar. Yang benar ialah pasukan Rudra sedang mengejar-ngejar seorang perempuan yang membawa bayi. Saya menolong perempuan itu. Lalu terjadilah bentrokan antara saya dengan Rudra. Apa katamu tadi? Mengejar-ngejar perempuan? Benar, Paduka. Perempuan itu bernama Dewi Pramita, bekas istri Barahistara, Panglima pasukan Sadeng. Hah? Istri Panglima pasukan Sadeng? Benar, Paduka. Rupanya Rudra berhasrat terhadap Dewi Pramita, tapi Dewi Pramita tidak berminat. Lalu Rudra memaksa, dan Dewi Pramita melarikan diri, dan dikejar oleh Rudra dan pasukannya. Kebetulan saya melihatnya, lalu saya menolong Dewi Pramita. Apakah kata-katamu ini bisa dipercaya? Saya bersedia dihadapkan ke depan peradilan, dan saya harap Rudra diajukan sebagai saksi. Baik, itu nanti aku pikirkan. Lalu kalau benar, kenapa kau menolong perempuan Sadeng itu? Apakah kau tidak tahu bahwa Sadeng musuh Majapahit waktu itu? Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu seorang perempuan yang sedang menggendong bayi, lari ketakutan, lalu saya tolong. Saya tidak suka pada pemaksaan kehendak. Rudra memaksakan kehendaknya untuk memboyong Dewi Pramita, padahal Dewi Pramita tidak mau. Itulah makanya saya bertindak. Saya bukan melawan tentara Majapahit,
tapi melawan sebuah watak manusia yang tidak baik. Siapa kau sebenarnya? Saya seorang pengembara dari Kulon. Ada apa kau datang ke wilayah timur? Saya mencari Gardika dan Kendala. Hah? Bukankah mereka perwira tentara Kahuripan? Benar, Paduka. Akan tetapi sebenarnya mereka para pengkhianat yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Benarkah? Benar, Paduka. Lalu saya ditugaskan untuk menangkapnya oleh Sri Baginda Prabu Niskala, seorang pimpinan tertinggi Angkatan Perang Dewangga yang menguasai kerajaan Kuntala. Oh, begitu. Dan saya merasa heran sekali dan juga terkejut. Kenapa Gardika dan Kendala bisa bergabung dengan Rudra mencari saya? Ya, itu semua kecerobohanku. Aku terlalu percaya kepada mereka, sebab mereka orang Kulon, yang tentu sangat tahu tentang seluk-beluk keadaan di wilayah Kulon. Yang dikatakannya bahwa kau adalah seorang pemimpin gerombolan perampok yang memiliki anak buah 100 orang lebih. Maka itulah, aku memberi perintah untuk menumpas kau. Oh, Dewata yang agung. Dia memutar balikan fakta. Jadi, kau tidak punya anak buah? Punya. Punya? 1 orang. Cuma 1 orang? Benar, Paduka. Lebih tepat teman. Harnum? Ya? Sinilah. Daulat Paduka Aditya Warman. Seorang gadis. Ya. Inilah teman saya, Harnum. Ya. Jadi kalian hanya berdua saja dari Kulon? Benar, Paduka. Brahma, terus terang, aku sebenarnya menaruh dendam padamu. Tapi dendamku itu dikarenakan laporan dari Rudra, bahwa kau telah membunuh 10 orang prajurit Majapahit. Dan itu suatu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, yang harus kau pertanggungjawabkan. Akan tetapi setelah bertemu dengan kau, pikiranku jadi berubah. Melihat penampilanmu, tutur katamu yang arif, menandakan kau seorang yang cerdas, dan kau bukan orang jahat. Dan keteranganmu layaknya nampak dipercaya. Akan tetapi kau harus tahu, bahwa aku seorang pemimpin tentara Majapahit. Aku tidak boleh cepat percaya terhadap apa yang kau uraikan itu. Untuk itu, aku berjanji, setelah sampai di Majapahit, aku akan memanggil Rudra, Gardika, dan Kendala untuk dihadapkan kepadamu di dalam sidang pengadilan. Disitulah semuanya akan menjadi jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Daulat Paduka, itulah yang saya harapkan. Lalu di manakah Dewi Pramita yang kau tolong itu? Ada. Itu, di balik rumpun bambu. Kenapa tidak ke sini? Maaf Paduka. Dia... Oh iya, aku mengerti. Tentu dia benci padaku dan kepada semua orang Majapahit. Tidak apalah kalau dia tidak mau datang padaku. Tapi tolong beritahu dia bahwa bukan aku yang menewaskan suaminya. Hah? Bukan Paduka? Ya, di dalam perang Sadeng, aku hanya pengatur siasat. Lalu siapakah yang bertempur dengan Panglima Sem? Lembu Nala. Dialah yang menewaskan Barahistara, Panglima pasukan Sadeng. Pramita! Pramita! Mau kemana dia? Harnum saking gembiranya, dia berlari menjemput Dewi Pramita. Selamat berjumpa, Dewi Pramita. Penindas. Kak Mita, sopan sedikit. Biarkan Harnum. Biar dia mengeluarkan unek-uneknya. Lumajang kau serbu, Keta kau serbu, lalu Sadeng juga kau serbu. Serakah. Kenapa kau ingin meluaskan wilayah? Apakah Majapahit kurang luas? Apakah kau tidak mau melihat ada kerajaan lain yang melebihi Majapahit? Apakah kau hanya ingin Majapahit saja yang ada di muka bumi ini? Jawab, Aditya Warman. Ya, yang berhak untuk menjawab semua itu adalah Sang Prabu Tribuwana Tunggadewi. Aku hanya bawahan. Aku hanya menjalankan tugas. Alasan? Sudahlah, Kamita. Kalau bukan karena Brahma dan Harnum, aku tidak sudi datang padamu. Ya, aku mengerti. Aku orang Sadeng, kau orang Majapahit. Aku sudah berada di hadapanmu.
terserah padamu. Kau memang sudah ditawan, tapi bukan tawananku, melainkan tawanan Brahma. Tawanan saya? Iya, aku serahkan Dewi Pramita padamu. Selanjutnya, terserah pada kebijaksanaanmu. Oh, iya, saya terima. Mereka datang. Siapa yang datang, Paduka? Rangga Roda dan teman-temannya. Apakah mereka musuh Paduka? Iya. Aditya Warman, rupanya kau di sini. Kau bersembunyi. Dia adalah Rangga Roda, seorang pembesar Majapahit yang membangkang. Aku ditugaskan untuk meringkusnya, tapi dia dibantu oleh orang-orang rimba persilatan dari Padepokan Gunung Walang. Semuanya memiliki ilmu kedikjayaan yang tinggi. Pasukan tentara biasa tidak mengerti ilmu kedikjayaan, sehingga berantakan kocar-kacir. 15 orang tewas sekaligus. Keadaan sudah terbalik. Pertama aku yang mengejarnya, sekarang mereka yang mengejar-ngejar aku. Bolehkah saya membantu, Paduka? Kenapa kau ingin membantuku? Bukankah kau pernah disakiti oleh tentara Majapahit? Persoalan itu sudah saya anggap tidak ada. Dan saya tahu benar bahwa Paduka yang benar. Maka saya wajib membantu pihak yang benar. Baiklah, aku terima bantuanmu. Pramita, aku mau membantu tentara Majapahit. Aku harap kau mengerti. Bagiku, kau adalah dewa. Berbuatlah apa yang menurutmu baik, Brahma. Terima kasih, Pramita. Harnum, kita ada pekerjaan. Lumayan, obat pegel. Luar biasa. Mereka benar-benar pemberani. Silakan Paduka yang memimpin pertempuran. Saya dan Harnum siap mematuhi perintah. Baik. Pasukan! Dalam sekejap musuh berantakan. Siapa mereka, ha? Anak buahku dihajar seenaknya. Sampai itu yang langgar. Kelihatannya dua orang itu dari rimba persilatan. Edan, biadab. Murid-muridku mati semua. Oh, aku susah payah mengumpulkan 10 orang murid. Lalu aku didik dengan sabar. Sekarang mereka semua mati. Siapa kau manusia biadab? Brahma. Harnum. Kau manusia apa setan? Setan. Tebah. Kau tidak tahu aku Cakar Gening, guru besar Padepokan Gunung Walang. Cakar gede, apa cakar ayam? Kau telah membunuh semua muridku. Kau harus dicincang. Ya, tanganku. Bukan main. Si Cakar Geni kena batunya. Kau hebat. Tapi coba tahan ini. Ya. Rupanya itu yang namanya cakar geni. Tangannya bisa menyala mengeluarkan api. Si cakar geni mampus. Tubuhnya remuk. Tulang belulangnya hancur. Suatu pameran ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Saya menyerah.
Ampun. Ampun. Aku menyerah di Warman. Ikat dia. Saya atas nama pribadi dan atas nama tentara Majapahit yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda berdua. Anda berdua telah berjasa pada Majapahit. Janganlah hal tersebut dianggap sebuah jasa. Sungguh menyenangkan. Dengan tulus, saya terima tanda persahabatan itu. Terima kasih, Paduka. Akan kemanakah sebenarnya tujuan Anda sekalian? Kami sedang dalam perjalanan menuju Majapahit. Oh iya? Benar, Paduka. Kalau begitu, marilah kita berangkat bersama-sama. Daulat Paduka. Pucuk dicinta ulam tiba. Brahma, Harnum dan Dewi Pramita yang hendak menemui Aditya Warman di Majapahit berjumpa di tengah perjalanan, yang kebetulan sedang mengalami kesusahan akibat kejaran orang-orang padepokan Gunung Walang. Melihat sepak terjang Brahma dan Harnum yang dalam waktu sebentar bisa menghancurkan orang-orang padepokan Gunung Walang, Aditya Warman yakin bahwa orang-orang Kulon itu bukan orang sembarangan. Lalu diajaknya bersama-sama ke Majapahit. Bagaimanakah sikap Gardika dan Kendala serta Rudra bila melihat Brahma dan Harnum datang di Majapahit? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Gajah Mada benar-benar tidak main-main. Hampir semua pejabat kerajaan diganti. Yang tua-tua atau yang loyo diganti oleh tenaga muda yang lebih energik. Bukan hanya energik, tapi radikal. Kau lihat, tidak satupun para menteri yang lalu dipakai oleh Gajah Mada. Mantri Temung Tanpa Ruang, Mantri Kanuruhan, Empu Blen, Mantri Rangga Roda, dan Mantri Temenggung Wayu. Semuanya ditendang. Padahal keempat menteri tersebut adalah orang-orang yang paling terpakai oleh Patih yang dulu, Arya Tadah. Penggantinya lalu siapa? Temung Alus, Kanuruhan Bajil, Ranggaba, dan Temenggung Lembunala. Wah, mereka orang-orang radikal. Ya, merekalah sekarang yang dipakai oleh Gajah Mada. Rupanya apa yang dikatakan oleh orang tua waktu ada gempa bumi di Banyu Pindah, bahwa akan terjadi perubahan besar di kerajaan Majapahit. Rupanya inilah artinya. Dari melihat tokoh-tokoh yang sekarang duduk di dalam pemerintahan, ialah tokoh-tokoh yang sangat radikal. Kita sudah bisa menilai apa maunya Gajah Mada. Ya, benar. Inilah pusar kerajaan Majapahit, Saudara Brahma. Bukan main. Luar biasa. Sungguh mengagumkan. Megah dan indah. Ternyata bukan omong kosong. Bahwa Majapahit adalah besar dan megah. Terus terang, aku kagum dan takjub. Pertama kali aku melihat ibu kota kerajaan Kuntala, aku bengong dan terpesona. Tapi dibandingkan dengan ibu kota Majapahit ini, tidak ada apa-apanya. Kalian terlalu memuji. Padahal di wilayah Kulon pun banyak kerajaan yang besar dan megah. Setahu saya, tidak ada yang sebesar Majapahit. Pajajaran? Saya belum pernah ke Pajajaran. Oh. Gardika! Gardika! Ada apa? Brahma! Brahma? Mana? Di keraton. Hah? Di keraton? Dia datang bersama-sama dengan pasukan Aditya Warman. Yang benar. Pasukan Aditya Warman yang mengejar Arya Roda sudah kembali.
Arya Roda diikat dan dijegat ketat. Aditya Warman berjalan di muka, dan di sampingnya Brahma, Harnum, dan Dewi Pramita. Oh, celaka. Mereka tentu telah bertemu dengan Aditya Warman, lalu menceritakannya semuanya dengan jelas tentang siapa dia dan siapa kita. Ayo kita pergi. Kemana? Ke Kahuripan. Ya, baik. Kita jadi tidak enak. Tidak enak bagaimana, Kakang Brahma? Kita ditempatkan di sebuah rumah yang sangat bagus dan dijamu dengan baik. Iya, jadi seperti tamu agung. Brahma, Harnum, aku akan pindah. Pindah? Iya, aku tidak sanggup menerima kebaikan Aditya Warman. Sementara bayangan penderitaan rakyat Sadeng menghantuiku. Kau terlalu menuruti perasaan, Pramita. Bukankah kau pernah berkata bahwa kau tidak mau jadi orang yang dibayangi masa kejayaanmu di masa lalu? Kau adalah kau yang sekarang, yang siap melangkah ke depan dengan tegar. Ya, tapi ternyata susah, Brahma. Pelan-pelan, Pramita. Sudahlah, kau jangan kemana-mana. Marilah kita selalu bersama-sama. Kecuali kalau kau sudah tidak mau lagi bersamaku, bersama Harnum. Aku selalu ingin bersama kalian, Brahma, Harnum. Tapi aku ingin tidak berada di keraton Majapahit ini. Aku ingin kita seperti dulu, tinggal di sebuah desa, berbaur dengan penduduk desa yang jujur, bertani, dan berkebun. Tentu saja, Pramita. Kita di sini hanya untuk sementara. Selanjutnya kita akan pergi. Ya. Tapi dengan catatan, kalau urusanku dengan Gardika dan Kendala sudah selesai. Ya, aku bersedia. Saya pun tentu saja harus pulang, Kak Mita. Pulang ke wilayah Kulon. Nah, apakah Kak Mita mau ikut saya ke wilayah Kulon? Melihat penampilan kau dan Brahma, dua orang dari Kulon yang menakjubkan. Tentunya kehidupan di wilayah Kulon itu menyenangkan. Saya kira soal menyenangkan atau tidak, di mana saja sama. Tidak di Kulon, tidak di timur, di utara atau di mana saja. Kadangkala menyenangkan dan kadangkala tidak. Ya, kau benar, Harnum. Daulat Paduka Aditya Warman. Nah, bagaimana tugasmu? Ampun Paduka, gagal. Gagal? Daulat Paduka. Gardika dan Kendala melarikan diri ke Kahuripan. Rudra kabur entah kemana. Berdebah. Kalau begitu benar-benar mereka pengkhianat, penipu. Tolol benar aku ini. Bisa dibohongi oleh mereka. Kapan mereka pergi? Tadi malam, Paduka. Ya, sudah. Tugasmu sudah selesai. Daulat, Paduka. Dengan melarikan dirinya Gardika, Kendala, dan Rudra, sudah jelas bagi saya duduk persoalannya. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Daulat, Paduka. Sidang pengadilan yang akan mengadili perkara ini sudah jelas tidak bisa dilangsungkan. Sebab 3 orang yang berkepentingan sudah kabur. Dan dengan ini pula, saya anggap persoalan sudah selesai. Artinya, saya mengakui kesalahan saya, yang terlalu percaya pada laporan bawahan, tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Selain itu, saya anggap pula yang benar adalah Anda berdua, Brahma dan Harnum. Daulat Paduka. Juga saya memutuskan untuk mempercayai semua keterangan Anda berdua. Selanjutnya persoalan Gardika, Kendala, dan Rudra, saya anggap persoalan Angkatan Perang Majapahit. Jadi mereka akan dikenakan hukuman ketentaraan. Dan saya sudah membentuk pasukan khusus untuk menangkap mereka. Tapi apakah saya boleh membuat perhitungan dengan mereka? Tentu saja. Karena saya membentuk pasukan khusus itu, tidak untuk menutup kemungkinan bagi Anda untuk membuat perhitungan pribadi. Oh, iya ya. Nah, mulai hari ini, Anda semua menjadi tamu saya. Berliburlah sepuasnya di Majapahit. Kalau ada perlu apa, lekas hubungi saya. Terima kasih, Paduka. Gardika, lebih baik kita pergi dari Kahuripan ini. Tentu saja. Sebab besok atau lusa, pasti ada yang datang dari Majapahit ke sini untuk menangkap kita. Maksudku, kita pulang saja ke Kulon. Kenapa? Melihat keakraban Brahma dan Aditya Warman, aku yakin pasti Brahma diberi pangkat ketentaraan oleh Aditya Warman. Benar juga. Kalau sudah begitu, dia punya kekuasaan penuh untuk menangkap kita dengan resmi atas nama tentara Majapahit. Itulah. Dan mungkin juga Aditya Warman sendiri yang memberi perintah kepada seluruh tentara Majapahit, dimanapun berada, untuk menangkap kita. Wah,
kita tidak akan aman berada di wilayah timur. Benar, lebih baik kita kembali ke Kulon. Tapi kemana? Kalau sudah ada di Kulon, gampang. Kulon kan wilayah kita. Kita hafal benar seluk-beluk wilayah Kulon. Baiklah. Kakang Brahma, tiba-tiba saya kok kangen. Kangen? Kangen sama siapa? Kangen ke rumah. Rumah. Iya, rumah saya di Niskala. Kau ini seperti anak kecil. Sebabnya tadi malam saya bermimpi bertemu Kakang Adisaka dan semua famili. Saya jadi ingin pulang. Itu namanya penyakit rindu kampung. Oh ya? Iya. Saya juga pernah punya penyakit begitu. Waktu diajak suami saya ke Tuban. Setelah 5 hari, rasanya kok ingat terus ke Sadeng. Dan perasaan ingin pulang kuat benar mendesak-desak hati. Saya juga sekarang begitu, Kak Mita. Lebih baik kau pulang. Apalagi sebelumnya bermimpi bertemu dengan semua familimu. Siapa tahu ada kejadian apa-apa di Niskala. Kita kan tidak tahu. Pulang yuk, Kakang Brahma. Lalu Gardika dan Kendala bagaimana? Maaf, ya Kakang, jangan marah. Kok pakai maaf segala dan jangan marah? Soalnya begini, Begini bagaimana? Kakang terlalu menurutkan kata hati Kakang sendiri. Maksudmu? Kakang bukan orang Kuntala, bukan? Iya. Gardika dan Kendala yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Nah, kenapa Kakang yang jadi susah? Harnum, aku adalah ketua 6 kerajaan sekutu yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kerajaan Kuntala. Nah, aku harus menunjukkan tanggung jawabku sebagai ketua. Memang benar, tapi saya kira raja-raja 6 kerajaan sekutu akan maklum bila Kakang pulang dengan tangan hampa. Sebab hal tersebut bukan berarti suatu kegagalan, melainkan sengaja dilepas. Dilepas? Artinya Kakang melepaskan Gardika dan Kendala, sebab sudah diambil alih oleh Majapahit. Apalagi kalau Kakang bilang bahwa Gardika dan Kendala minta perlindungan kepada kerajaan Kahuripan. Dan kerajaan Kahuripan adalah kerajaan bawahan Majapahit. Maka Majapahit tidak mengizinkan Kakang melakukan tindakan hukum di wilayah Majapahit. Nah, tentu mereka akan mengerti. Siapa sih yang tidak tahu Majapahit? Lagi pula Kakang sudah terlalu lama meninggalkan Madangkara. Saya tahu kenapa Kakang mengejar-ngejar Gardika dan Kendala sampai jauh ke wilayah timur. Karena Kakang tidak mau jadi raja. Kesempatan itu Kakang pergunakan untuk meninggalkan tahta singgasana kerajaan Madangkara. Nah, sekian Kakang Brahma. Kalau mau marah, marahlah. Kalau saya mau dihukum, hukumlah. Saya pasrah. Aku bukannya marah, malah merasa malu. Kau ternyata bisa tahu apa yang ada di hatiku. Untuk bisa menganalisa watak pribadi seseorang, justru saya banyak belajar dari Kakang. Iya, memang kau nampak semakin dewasa, Harnum. Pramita? Pramita, kenapa kau menyembah aku? Ampun Duli Tuanku, Sri Baginda Maharaja Madangkara yang mulia. Hamba Dewi Pramita mengaturkan sembah. Pramita, Mita, bangunlah. Apa-apaan kau ini? Benarlah dugaan saya, bahwa kalian berdua bukan orang sembarangan. Dinda Harnum, adik kandung Raja Niskala, dan Tuanku Brahma, Raja Madangkara. Wah, Harnum sih pakai buka rahasia. Tidak sadar. Maafkan Tuanku, selama ini hamba berlaku tidak hormat. Mita, kau ini ngomong apa sih? Di kerajaan Madangkara, aku seorang raja. Tapi di luar Madangkara, aku seorang pendekar. Apalagi di sini, jauh di wilayah timur. Aku bukan apa-apa, Mita. Saya jadi merasa rendah diri, berada di tengah-tengah kaum raja di raja. Jangan begitu, Kak Mita. Biasa saja. Tapi juga saya bangga bahwa dewa penolong saya ternyata seorang raja. Sudahlah, lupakan itu. Marilah kita bicara rencana kita selanjutnya. Seperti yang saya uraikan tadi, bahwa saya akan pulang ke Niskala. Iya, apa yang kau uraikan itu memang benar. Baiklah, Harnum. Kita pulang ke wilayah Kulon. Syukurlah. Ayo, Pramita, kita berkemas-kemas. Masukkan semua pakaian dan barang-barang kita ke dalam keranjang. Apakah saya akan dibawa serta? Tentu saja. Tapi aku tidak akan memaksa.
Mungkin kau berat meninggalkan wilayah timur sebab kau orang timur dan... Kalau kau keberatan, aku tidak akan ikut. Pramita, terus terang aku ingin kau terus bersamaku. Hati kecilku mengatakan, aku harus melindungi Raden Bentar, anakmu. Aku ingin membesarkan dia untuk tumbuh menjadi laki-laki yang utuh. Tapi aku tidak akan memaksa. Sebab kau perempuan dan aku laki-laki. Mungkin kau tidak suka kepadaku. Aku ikut. Bagus. Terima kasih, Pramita. Kendala, bagaimana? Aku sudah pamitan pada Demung Wikalpa. Selain diberi bekal, juga aku mendapat keterangan yang maha penting. Apa itu? Yang menciptakan buku Serat Jiwa ternyata orang Kulon. Oh iya? Siapa? Arya Gandar Sametan. Orang mana dia? Orang Pajajaran. Pajajaran? Iya. Mungkin beliau sudah meninggal. Tapi kita bisa minta petunjuk kepada putranya, yaitu Jaka Lumayung yang melanjutkan perguruan Serat Jiwa. Bagaimana asalnya buku itu sampai di tangan Demung Wikalpa? Demung Wikalpa waktu muda seorang pengembara. Perantauannya sampai ke wilayah Kulon dan menjadi murid Ki Arya Gandar Sametan di kerajaan Tanjung Singguru. Wikalpa kemudian kawin dengan anak gurunya. Wah, murid sekaligus menantu. Iya, begitulah. Lalu? Arya Gandar Sametan berniat mewariskan perguruan Serat Jiwa kepada Wikalpa. Tapi perguruan Serat Jiwa terlibat dalam pemberontakan yang hendak menggulingkan Raja Tanjung Singguru. Perguruan Serat Jiwa digempur oleh bala tentara Tanjung Singguru. Semuanya tewas, kecuali Wikalpa yang berhasil meloloskan diri dengan membawa buku Serat Jiwa. Oh, begitu kisahnya. Iya. Katanya semuanya mati. Tapi kok masih ada putranya Arya Gandar Sametan yang bernama Jaka Lumayung dan menjadi pewaris tunggal meneruskan perguruan Serat Jiwa. Jaka Lumayung waktu itu masih kecil, dipelihara neneknya di Pajajaran. Oleh karenanya perguruan Serat Jiwa dipindahkan ke Pajajaran. Akhirnya, petualangan Brahma dan Harnum di wilayah timur berakhir juga. Mereka sepakat untuk pulang kembali ke wilayah Kulon. Namun keadaannya berbeda. Kalau dulu mereka hanya berdua, sekarang menjadi bertiga, malah berempat, yaitu bertambah dengan Dewi Pramita dan Raden Bentar, putra Dewi Pramita. Seorang wanita sadeng yang merasa yakin bahwa dia akan menemukan kebahagiaan hidupnya di wilayah Kulon. Sementara itu pula, Gardika dan Kendala pun pulang kembali ke wilayah Kulon dengan tujuan kerajaan Pajajaran untuk mencari Jaka Lumayung, putra Ki Arya Gandar Sametan yang menciptakan buku Serat Jiwa. Akan terwujudkah keyakinan Dewi Pramita bahwa akan menemukan kebahagiaan hidup di wilayah Kulon? Dan bagaimanakah petualangan Gardika dan Kendala di kerajaan Pajajaran? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.